RI Permesta yang praktis telah menguasai beberapa pulau di luar Jawa. Karena Jawa tidak mereka tarik. Yang dilakukan oleh suatu golongan kontrarevolusioner yang menamakan dirinya. Malam itu, 30 September 1965, sejarah Indonesia berubah selamanya. 6 jenderal dan 1 perwira pertama diculik dan dibunuh. Darah tumpah, dan sebuah rezim baru lahir di atas tumpukan mayat. Selama lebih dari 30 tahun, kita diajarkan satu narasi tunggal. PKI adalah dalang tunggal, dan militer adalah penyelamat. Titik. Tidak boleh ada pertanyaan. Tapi, setelah reformasi, dokumen-dokumen rahasia mulai terbuka. Arsip CIA dideklasifikasi, kesaksian pelaku mulai didengar, dan sejarawan dunia mulai bicara. Benarkah PKI bergerak sendirian? Apakah ada keterlibatan CIA? Atau mungkinkah ini adalah konflik internal Angkatan Darat yang ditunggangi untuk menggulingkan Soekarno? Kali ini, kita akan membedah teori tentang siapa dalang sebenarnya di balik peristiwa G30S. Untuk memahami G30S, kita tidak bisa cuma melihat Jakarta. Kita harus melihat dunia. Tahun 1965 adalah puncak Perang Dingin. Amerika Serikat sangat takut Indonesia jatuh ke tangan komunis. Saat itu, PKI adalah partai komunis non-penguasa terbesar di dunia. Ketuanya, D.N. Aidit, sangat dekat dengan Presiden Soekarno. Di dalam negeri, situasi panas. Ada isu tentang Dewan Jenderal, sekelompok petinggi Angkatan Darat yang diisukan ingin mengkudeta Soekarno saat beliau sakit parah. Di sisi lain, ada Dewan Revolusi yang dibentuk untuk menyelamatkan Soekarno. Ketegangan antara PKI dan Angkatan Darat sudah di ujung tanduk. Siapa yang memukul duluan, dia yang menang. Dan malam itulah pemukulannya terjadi. Mari kita rekap singkat fakta yang tidak terbantahkan. Dini hari 1 Oktober 1965, sekelompok pasukan Cakrabirawa di bawah komando Letkol Untung, yang merupakan komandan Cakrabirawa sekaligus pengawal presiden, bergerak menculik 7 target perwira tinggi. Operasi ini berantakan. Jenderal Ahana Sution lolos, tapi putrinya Ade Irma Suryani dan ajudannya Pierre Tendean menjadi korban. Para jenderal dibawa ke lubang buaya. Pagi harinya, Letkol Untung mengumumkan melalui RRI bahwa gerakan 30 September berhasil dilakukan untuk menyelamatkan presiden dari kudeta Dewan Jenderal. Namun, yang aneh adalah, jika tujuannya menyelamatkan presiden, kenapa Presiden Soekarno sendiri justru bingung? Dan kenapa Maijen Soeharto, Pangkostrat saat itu, tidak masuk dalam daftar target penculikan, padahal dia memegang pasukan tempur strategis? Para sejarawan membagi analisis ini menjadi beberapa teori besar. Mari kita bedah. Teori pertama, PKI sebagai dalang tunggal. Ini versi yang ada di buku sejarah sekolah kita dulu. Teori ini didukung oleh sejarawan Nugroho Noto Susanto. Intinya, PKI ingin mengubah ideologi negara menjadi komunis. Mereka memanfaatkan oknum militer binaan Biro Khusus PKI, Syam Kamaruzaman, untuk membunuh jenderal. Kelemahan teori ini adalah, kenapa PKI yang punya jutaan massa tidak dikerahkan untuk mendukung gerakan ini? Kenapa gerakannya sangat amatir dan tidak terorganisir? Teori kedua, masalah internal Angkatan Darat. Teori ini dipopulerkan oleh peneliti Cornell University,
Benedict Anderson dan Ruth McVie. Mereka berpendapat G30S adalah puncak konflik internal antara perwira menengah seperti Letkol Untung yang muak dengan gaya hidup mewah para jenderal di Jakarta. Bukti teori ini adalah pelaku lapangan mayoritas adalah tentara, bukan milisi PKI. Teori ketiga, keterlibatan asing, CIA atau Inggris. Dokumen Gilchrist dan arsip CIA yang dibuka atau declassified menunjukkan bahwa AS dan Inggris memang ingin menggulingkan Soekarno. Mereka tidak suka Soekarno terlalu mesra dengan Blok Timur. Analisisnya, mungkin CIA tidak menyuruh menembak langsung, tapi mereka memancing situasi, memberikan daftar nama komunis, dan menyediakan logistik radio canggih untuk memuluskan penumpasan PKI setelah kejadian. Teori keempat, Soeharto sebagai dalang atau kudeta merangkak. Ini teori yang paling kontroversial. Pertanyaannya sederhana, kenapa Soeharto tidak diculik? Padahal rumahnya dekat dengan Jenderal A.H. Nasution. Dan malam itu, Kolonel Latif, salah satu pimpinan G30S, mengaku sempat menemui Soeharto di RSPAD. Analisisnya, teori ini menduga Soeharto tahu akan ada gerakan, tapi membiarkannya terjadi agar dia punya alasan sah untuk menghabisi pimpinan AD saingannya sekaligus menghancurkan PKI. Sekali tepuk, dua lalat mati. Teori kelima, teori chaos atau John Rosa. Dalam bukunya Pretext for Mass Murder, sejarawan John Rosa menyimpulkan G30S adalah operasi yang kacau balau. Syam Kamaruzaman dari Biro Khusus PKI memang berkolaborasi dengan perwira militer seperti Letkol Untung. Tapi Syam terlalu percaya diri dan memberi laporan palsu ke Aidit. Hasilnya, gerakan prematur yang gagal total, yang kemudian dimanfaatkan dengan sangat cerdas oleh Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan. Siapapun dalang sebenarnya, yang menjadi korban paling besar adalah rakyat. Pasca 1 Oktober, narasi tunggal disebarkan. Kemarahan meledak. Diperkirakan, 500.000 hingga 1 juta orang yang dituduh simpatisan PKI dibantai tanpa pengadilan di Jawa, Bali, dan Sumatera. Jutaan lainnya, termasuk guru, seniman, dan petani, dipenjara dan dibuang ke Pulau Buru. Presiden Soekarno, perlahan kekuasaannya dipreteli. Melalui Super Semar 1966, ia dikudeta secara merangkak hingga akhirnya menjadi tahanan rumah dan meninggal dalam kesepian. Jadi, siapa dalangnya? Jawabannya mungkin bukan satu orang atau satu kelompok. Bisa jadi ini adalah perpaduan ambisi segelintir pimpinan PKI yang ceroboh, konflik internal militer yang panas, dan intervensi asing yang memanfaatkan momen. Sejarah G30S mengajarkan kita betapa mengerikannya jika politik sudah menggunakan kekerasan dan fitnah. Kebenaran absolut mungkin terkubur bersama para korban, tapi tugas kita adalah terus bertanya dan belajar. Menurut kalian, dari teori-teori tadi, mana yang paling masuk akal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe untuk pembahasan sejarah lainnya.